agama gitu kan. Kita sudah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki hati, memiliki nurani, dan ini tanpa kita belajar pun kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita mewujudkan hati nurani kita dalam kelakuan, dalam tindak tanduk kita, itulah yang disebut adil, teman-teman. Kita dipapar atau terpapar dua pilihan atau banyak pilihan, kemudian kita menggunakan hati nurani kita untuk memilih dan melakukan itu. Itulah yang disebut dengan keadilan. Itulah ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, orang lain, bahkan orang yang kita bawahi untuk menjalani kehidupan dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh minyak terapi herbal kayu puro, teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro ini berkhasiat untuk membantu pemulihan stroke, vertigo, saraf kejepit, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, atau kebas-kebas, atau berbagai ketidaknyamanan pada fisik kita ya teman-teman. Apabila kita beraktivitas namun fisik kita, tubuh kita tidak nyaman, ada hal-hal yang menghambat aktivitas kita, tentu segala sesuatunya tidak akan optimal ya teman-teman. Namun hadirnya minyak terapi herbal kayu puro ini adalah memberikan solusi bagi kita semua agar fisik kita tetap nyaman, tetap sehat, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan nyaman, teman-teman. Apabila kita atau kamu ingin order, kalian bisa lihat di bawah di kolom deskripsi, di sana ada linknya ya teman-teman. Kalian bisa klik dan kalian bisa order di situ. Minyak terapi herbal kayu puro, minyak terapi yang menemani kamu menerapi diri di rumah dengan nyaman. Teman-temanku dimanapun kalian berada, sebagaimana yang saya bahas di episode yang lalu, ada 3 golongan orang atau manusia yang mereka semua digolongkan sebagai manusia yang bukan cuma mencintai Tuhannya teman-teman, namun juga akan dicintai Tuhannya. Dan mereka adalah orang-orang yang akan selamat di dunia sampai di akhirat, karena memang sebagaimana ibaratnya itu sifat dan perilaku mereka akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita ya teman-teman. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang yang berlimpah, kemudian dia bersyukur, kemudian yang ketiga adalah orang yang kekurangan namun dia mampu bersabar menjalani kehidupan ini. Pada episode sekarang saya akan membahas tentang satu golongan pertama, yaitu pemimpin yang adil, teman-teman. Kenapa pemimpin yang adil ini akan menjadi seseorang atau sosok yang dicintai Tuhannya, bahkan menjadi waliullah di muka bumi ini, teman-teman? Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita sebagai manusia tentu kita memiliki hal-hal pekerjaan yang kita kerjakan. Namun di sela-sela itu tentu ada pengharapan-pengharapan dalam kehidupan kita. Dan di sela-sela pengharapan itu tentu kita akan selalu memanjatkan doa, memanjatkan permohonan kepada Tuhan kita agar kita selalu dilancarkan dalam kehidupan kita, diberikan ibaratnya itu kesuksesan, keberhasilan dalam berbagai hal yang kita upayakan. Ini adalah suatu hal yang baik, karena dengan keberdoaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendidik diri agar tidak sombong, agar kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu adalah bentuk karunia, pertolongan, dan
maunah dan inayah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena tidak ada daya dan kuasa selain karena izinnya, karena kekuatan dari Beliau Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pencipta adalah banyak sekali keterbatasan. Seringkali kita berharap sesuatu atau melakukan sesuatu atau mengusahakan sesuatu, namun banyak sekali di antara usaha-usaha itu yang gagal, ya kan? Walaupun banyak sekali yang berhasil, namun ada yang gagal juga gitu kan. Yang kita kira-kira akan begitu amat berhasilnya, akan mudah untuk digapai, ternyata nggak semudah itu juga. Ternyata nggak segampang itu untuk menggenggam itu. Inilah kehidupan, teman-teman. Betapa kita harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu ada faktor lain, faktor yang ibaratnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita sebagai Maha Pencipta yang segala-galanya. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentu memiliki dasar negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, adalah suatu bentuk cerminan dari masyarakat kita dari sebelum Indonesia merdeka, dari dahulu kala, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia adalah masyarakat spiritualis. Masyarakat yang ibaratnya itu menyadari bahwa kehidupan ini ibaratnya itu ditopang oleh banyak faktor, dan faktor terbesar adalah sosok atau maksudnya ada entitas yang sangat maha kuasa yang kita sadari itu dari zaman leluhur-leluhur kita sebelum Indonesia ini merdeka, ya teman-teman. Inilah adalah suatu hal yang harus kita renungi, betapa kehidupan kita ini memiliki faktor-faktor yang harus kita pahami agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan lancar, dan hal-hal yang kita upayakan akan berhasil kita genggam, akan berhasil kita realitaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan menggapai suatu kenyamanan dalam hidup, kebahagiaan dalam menjalani segala sesuatunya, karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita upayakan. Begitu juga yang saya bahas di episode yang lalu, ya teman-teman, tentang 3 golongan, 3 jalan bagi kita agar kita bisa dicintai oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi seorang waliullah. Waliullah itu bukan cuma ibaratnya sekedar jabatan, ya teman-teman. Bukan sekedar ibaratnya dia itu menjadi orang soleh. Benar, semua orang waliullah itu soleh. Soleh artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya dia ibadah, dia ibadah. Waktunya dia bekerja, dia bekerja. Waktunya dia bertanggung jawab atas tanggung jawabnya berupa orang tua, anak-anak, istri. Dia melakukan tanggung jawab itu adalah orang soleh, teman-teman. Begitu juga kita seorang manusia yang ingin kehidupan kita ini lancar. Jadi kita harus mengerti jalan apa sekiranya yang bisa menjadikan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang menjadi faktor besar dari lancarnya kehidupan kita ini benar-benar bisa menyayangi kita. Yaitu salah satunya adalah jalan bagi kita apabila kita ditakdir menjadi pemimpin, kita harus atau berusaha minimal gitu kan, minimal berusaha menjadi ibaratnya itu pemimpin yang adil, teman-teman. Kalau yang kedua adalah nanti kita bahas di episode yang akan datang, orang yang berlimpah kemudian dia bersyukur. Yang ketiga adalah orang yang bersabar namun orang yang berkekurangan namun dia tetap berusaha bersabar menjalani kehidupan ini, teman-teman. Namun di episode yang sekarang kita akan membahas yang kelompok pertama, jalan pertama, dan ini nggak banyak orang yang akan bisa menjalaninya. Dalam artian nggak semua orang dari kita adalah pemimpin, ya teman-teman. Namun kalau diartikan secara luas bahasa pemimpin, kalau di agama kita gitu kan, kita semua adalah ibaratnya itu kita semua merupakan pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Jadi kalau secara makna luas, pemimpin itu banyak, nggak cuma pemimpin sebagai pemerintah atau sebagai kepala negara, atau mungkin di level yang terkecil RT gitu kan, ke atasnya kemudian RW, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, kemudian mungkin menteri, mungkin
kepala dinas dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan presiden. Mungkin secara makna singkat atau makna sempit, pemimpin itu ya seperti itu ya teman-teman, pemimpin suatu pemerintah, pemimpin suatu daerah. Itu kan makna secara sempitnya, secara gamblang atau secara gampangnya ya teman-teman. Namun ada makna secara luas. Pemimpin itu juga bisa disebut suatu level yang sangat kecil sekali. Pemimpin juga bisa dianggap kamu diberi tanggung jawab tertentu dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kamu diberi tanggung jawab itu. Bisa jadi pemimpin itu juga misalkan kamu diberi amanah, kamu ibaratnya itu menjadi polisi misalkan. Kamu kan memiliki tanggung jawab menegakkan hukum atau mengamankan orang-orang yang melanggar hukum gitu kan. Itu kan tanggung jawab. Jadi kamu adalah posisinya pemimpin untuk tegaknya hukum itu gitu kan. Kamu memimpin atau kamu ibaratnya menjadi orang terdepan yang bertanggung jawab agar misalkan contohnya negara Indonesia ini bisa masyarakatnya itu bahkan dirinya sendiri sebagai contoh gitu kan, taat hukum gitu kan, taat terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Atau mungkin contoh lain, misalkan polisi, mungkin nggak semua orang jadi polisi ya. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki, kita punya tanggung jawab atas anak istri kita. Atau mungkin kita sebagai istri, kita punya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga punya tanggung jawab mendidik anak di rumah, menata kehidupan rumah tangga, entah masalah makan, entah masalah kebersihan di rumah, keamanan atau kenyamanan di rumah, bagaimana kamu ibaratnya itu merawat anak dan suami kamu gitu kan, yang mungkin pada pagi hari bekerja, malam hari dia pulang gitu kan, menyiapkan segala sesuatu terhadap suami, terhadap anak. Itu juga tanggung jawab ibu rumah tangga kan, seperti itu. Itu juga dianggap atau bisa dibilang bahwa beliau seorang ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, seorang suami gitu kan, dia juga pemimpin di bidang itu. Jadi ada makna luas dari pemimpin teman-teman. Jangan dianggap pemimpin itu hanya presiden, hanya RT, RW gitu kan. Di lingkungan-lingkungan terkecil kita, di rumah tangga kita juga pemimpin. Atau mungkin kita belum punya suami atau belum punya istri gitu kan. Kita sebagai anak dari orang tua kita memimpin diri kita juga gitu kan, untuk kita menjadi anak yang baik, patuh terhadap orang tua gitu kan. Ibaratnya itu menjaga harkat martabat orang tua untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar norma, yang di luar hukum gitu kan. Nah, ini adalah juga bisa dianggap pemimpin untuk diri sendiri. Jadi pemimpin itu maknanya nggak sekedar suatu pemerintahan atau suatu penguasa di suatu daerah teman-teman. Nah, ini kamu jangan kecil hati bahwa ada 3 golongan dari di akhir zaman ini yang mereka memiliki dapat bisa lebih cepat, atau jalan ini bisa menjadikan mereka 3 golongan tersebut gitu kan, yang salah satunya adalah pemimpin yang adil gitu kan, menjadi seorang waliullah atau orang yang dicintai Allah. Jadi kamu jangan kecil hati mentang-mentang statement itu atau golongan itu dianggap pemimpin yang adil. Itu kan makna secara luas. Pemimpin itu nggak cuma pemimpin suatu wilayah, pemimpin atas diri sendiri, pemimpin atas orang yang kita kuasai, dalam artian kita kepala rumah tangga, kita kan menguasai atau kita bertanggung jawab atas anak istri kita. Ya seperti yang saya bahas tadi gitu kan, semua orang itu bisa menjadi pemimpin di tingkat-tingkat, di lingkup-lingkup yang mereka pimpin tersebut, termasuk memimpin diri sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang di luar norma, yang di luar hukum gitu kan. Nah, yang disebut dengan pemimpin yang adil, adil itu artinya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bisa menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang misalkan adil itu kadang pilihannya itu kan sama-sama baik, namun kadang kita dilema dengan itu gitu kan, atau
pilihannya sama-sama buruk gitu kan. Nggak ada pilihan yang baik, pilihannya sama-sama buruk. Bagaimana kita bisa adil kalau pilihannya sama-sama buruk gitu kan? Lah, kita kan bisa menimbang dari dua hal-hal buruk, mana yang paling ringan keburukannya, mana yang paling ibaratnya minimal hal-hal yang mudorot atau hal-hal yang merusak pada diri sendiri atau orang lain, mana yang lebih banyak faedahnya walaupun ada keburukannya tadi kan, dua pilihan yang buruk kan gitu kan. Mana yang lebih besar baiknya daripada buruknya di antara dua itu, mana yang buruknya itu lebih sedikit daripada yang lainnya. Nah, ini apabila kita menjadi pribadi-pribadi yang memimpin di lingkup kita masing-masing, kita menentukan sesuatu atau menimbang-nimbang sesuatu dengan bijaksana, itu bisa disebut dengan adil. Itu bisa disebut dengan kita itu memimpin diri kita, memilih hal-hal yang baik bagi kita, dan tentunya akan selamat kita apabila kita bisa adil dalam menimbang-nimbang sesuatu, berbijaksana atas segala sesuatu, berbijaksana atas ibaratnya nggak sembrono atas segala sesuatu. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita itu minder atau kita itu tidak merasa bahwa kita itu pemimpin. Kita itu pemimpin di tanggung jawab kita masing-masing. Karena pemimpin itu sejatinya maknanya adalah memiliki suatu tanggung jawab personal atau seseorang yang memiliki tanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing di hidup ini kan. Entah itu sebagai pribadi, ya tadi, entah itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak dari orang tua kita, sebagai saudara bagi saudara-saudara kita. Mungkin ketika kita keluar rumah, kita bekerja, kita juga bertanggung jawab atas pekerjaan kita gitu kan. Terus kemudian kita naik pangkat, kita menjadi supervisor atau mungkin menjadi manajer, menjadi direktur. Tentu itu malah lebih gamblang lagi definisi pemimpin. Dia benar-benar sudah menjadi pemimpin yang membawahi banyak orang gitu kan. Namun ada pemimpin yang makna luas, makna pribadi, makna diri kita sendiri ini. Bagaimana kita adil dalam memimpin diri kita sendiri. Kita tahu, tentu kita memiliki hati nurani ya. Semua orang itu, semua manusia gitu kan, ada dalilnya gitu kan, terlahir dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci. Tentu kita punya, semua orang seburuk apapun punya nurani. Sebetulnya orang yang korupsi, orang yang maling, orang yang begal, orang yang ibaratnya itu menyimpang dari norma-norma sosial, dari norma-norma hukum yang sudah berlaku di negeri ini atau di belahan dunia yang lain gitu kan. Sebetulnya dalam hati mereka juga tahu kalau itu salah gitu kan. Namun mereka tidak adil memimpin diri mereka sendiri. Mereka menjerumuskan diri kepada hal-hal yang seharusnya pada hati nurani mereka. Mereka tidak sinkron dengan hati nurani diri mereka sendiri. Nah, inilah yang disebut orang yang tidak adil dalam memimpin bahkan dirinya sendiri. Dan apabila kita bisa memimpin dengan adil bahkan diri kita sendiri, syukur-syukur banyak orang yang kita bawahi gitu kan, banyak orang yang kita di situ memiliki tanggung jawab atas mereka. Kita bisa bersikap adil, bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Gak cuma tahu, tentu kita pada hati nurani kita tahu mana yang baik dan buruk gitu kan. Walaupun kita tidak belajar norma-norma sosial, kita tidak belajar mungkin norma-norma hukum, tidak hafal hukum Indonesia, tidak hafal hukum agama gitu kan. Kita sudah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki hati, memiliki nurani, dan ini tanpa kita belajar pun kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita mewujudkan hati nurani kita dalam kelakuan, dalam tindak tanduk kita, itulah yang disebut adil teman-teman. Kita dipapar atau terpapar dua pilihan atau banyak pilihan, kemudian kita menggunakan hati nurani kita untuk memilih dan melakukan itu. Itulah yang disebut dengan keadilan. Itulah ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, orang lain, bahkan orang yang kita bawahi untuk menjalani kehidupan dengan adil. Misalkan kita contoh yang lain, sebagai kalau kita menyemitkan makna pemimpin itu sebagai pemerintah atau penguasa. Misalkan kita menjadi
bupati gitu kan, atau gubernur atau presiden gitu kan. Kita punya pilihan gitu kan. Pilihannya sama-sama buruk, misalkan kita ditekan negara lain adidaya gitu kan, antara mungkin Amerika dan Cina gitu kan. Mana yang harus kita pilih gitu kan? Kita milih Amerika atau kita milih bersekutu sama Cina, atau kita non-blok? Non-blok itu juga adalah pilihan gitu kan. Sebagaimana presiden kita terdahulu Bapak Bung Karno gitu kan, Bapak Soekarno, beliau di antara perang dingin gitu kan, Amerika dengan Uni Soviet gitu kan, beliau memilih non-blok, kemudian berkoalisi dengan negara-negara Afrika yang tertinggal gitu kan. Kemudian ada ibaratnya pertemuan Asia Afrika di Bandung gitu kan. Itu adalah pilihan gitu kan. Nah, kalau kita memiliki nurani, kita juga bisa mencontoh seperti beliau gitu kan. Kalau ketika itu beliau bisa, bangsa Indonesia itu bisa gitu kan, memilih segala sesuatunya di luar dari pilihan yang ada. Ini adalah suatu terobosan, dan itu adalah suatu kebijaksanaan yang akan menyelamatkan banyak warganya gitu kan. Namun ada juga misalkan seperti sekarang, zaman sekarang juga kita nggak bisa menyamakan seperti zaman Presiden Soekarno gitu kan. Di saat sekarang mungkin ada faktor-faktor yang membedakan antara perang dingin ketika itu dengan perang dagang saat ini antara Amerika dan Cina, atau mungkin pengaruh-pengaruh global antara ekonomi dari Barat dengan ekonomi dari Cina kan gitu. Nah ini juga apabila kita menjadi seorang pemimpin gitu kan, atau mungkin kita doakan Bapak Presiden Prabowo bisa memilih dengan bijak, tentu saya yakin gitu kan, pemimpin kita itu dari dulu itu tidak ada yang buruk teman-teman. Cuman terkadang saya juga sedih gitu kan, kita selalu mengeluh-elukan di awal jabatan semua presiden, dari presiden pertama sampai presiden sekarang gitu kan, sampai presiden yang terakhir Bapak Joko Widodo gitu kan. Di awal kita selalu mengeluh-elukan Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Habibie gitu kan, Bapak Gus Dur, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Joko Widodo gitu kan. Di awal-awal ketika beliau terpilih, kita mengeluh-elukan mereka sebagai suatu cahaya baru di negeri ini. Namun coba kita teliti, di akhir jabatan mereka semua, kita semua mengecam mereka, kita menganggap mereka itu kurang ini itu. Kita bahkan sebagian dari kita ada yang mencaci mereka. Ini adalah suatu hal juga adalah ketidakadilan dari diri kita sebagai rakyat teman-teman. Dan ini harus kita renungi teman-teman. Apabila kita ingin menjadi hamba Allah atau makhluk yang diciptakan oleh Tuhan kita gitu kan, dengan yang bisa dicintai oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, bisa kita itu hidup nyaman, hidup tenang, hidup selamat gitu kan. Kita harus menjadi pemimpin yang adil, pemimpin bagi diri kita sendiri terutama. Apabila kita bisa menjadi adil untuk diri kita sendiri, tentu kita akan bisa adil dengan orang lain. Nah ini teman-teman adalah satu golongan jalan yang kita semua bisa menempuhnya, karena kita adalah semuanya ini pemimpin, karena kita memiliki tanggung jawab di tingkatan kita masing-masing gitu kan. Yang sudah saya bahas yang tadi, kita juga kepala rumah tangga, kita juga ibu rumah tangga, kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik diri sendiri. Tentunya itu adalah pemimpin di levelnya kita masing-masing saat ini ya teman-teman. Dan jalan ini, pemimpin yang adil, adalah jalan di akhir zaman yang sudah ibaratnya itu dicatat, ditulis, bahkan sudah masyhur sekali di kalangan ulama. Ketika akhir zaman itu banyak kekacauan, ketika akhir zaman seperti sekarang banyak gonjang-ganjing peperangan, banyak fitnah sana sini, banyak framing yang tidak bertanggung jawab membenturkan satu dengan yang lain gitu kan. Kemudian kita hadir sebagai pemimpin yang adil. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita memimpin diri kita sendiri dengan adil. Kemudian kita bisa adil dengan yang kita pimpin di sekeliling kita. Kemudian kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Tentu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita teman-teman. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga kita, menyelamatkan kita, akan selalu mencintai kita, dan tentu sampai dari dunia sampai akhirat kita akan bahagia.
kita akan husnul khotimah. Dan ini adalah cita-cita kita semua sebagai makhluk dari hamba Allah, ciptaan Tuhan, dan juga makhluk yang beriman, yang ingin hidupnya selamat, matinya selamat, dan di akhiratnya juga selamat. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.